Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Indra Setia Dermawan. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi S1 PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Akuntansi. Jadi, di sini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis modern ini, yaitu mengelola rantai pasok global. Kita akan melihat tantangan-tantangan utama dan strategi-strategi untuk mengatasinya. Mari kita mulai. Jadi, eh, yang pertama itu, apa itu rantai pasok global? Jadi, pengertian rantai pasok global itu adalah, rantai pasok global adalah jaringan kompleks yang menghubungkan berbagai aktivitas produksi, pengiriman, dan distribusi barang di seluruh dunia. Dalam era globalisasi, mengelola rantai pasok global menjadi sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Perusahaan harus memastikan bahwa barang dan informasi mengalir dengan lancar dari pemasok hingga konsumen akhir, terlepas dari jarak dan batas negara yang dilalui. Lalu, mengapa mengelola rantai pasok global itu penting dalam era globalisasi ini? Jadi, mengelola rantai pasok ini sangat penting karena kita harus dapat memastikan barang tersebut dapat sampai kepada konsumen akhir, dan tetapi perusahaan juga harus memastikan bahwa barang dan informasi mengalir dengan lancar. Jadi misalnya, walaupun kita bisa di Asia ini, kita harus bisa, dan ada konsumen di benua lain, misalnya di benua Amerika ini, kita harus bisa memastikan bahwa barang kita itu dapat sampai kepada mereka konsumen kita ini, walaupun memang terpisah dengan jarak yang jauh. Lalu next, tantangan dalam mengelola rantai pasok global. Apa saja itu? Yang pertama itu, tantangan pertama itu kompleksitas logistik. Nah, tantangan pertama itu kompleksitas logistik. Yang pertama ya, lalu dari kompleksitas itu ada jarak dan waktu pengiriman, koordinasi multimodal, infrastruktur yang beragam. Oke, jadi begini penjelasannya. Pengiriman barang antar negara memerlukan perencanaan yang matang terkait waktu transit dan metode transportasi, misalnya ya. Pengiriman barang dari Asia ke Amerika Utara bisa dilakukan kombinasi transportasi laut dan darat. Jadinya kombinasi seperti itu. Koordinasi multimodal yang melibatkan berbagai moda transportasi seperti truk, kapal, dan pesawat menjadi sangat penting untuk memastikan barang tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. Selain itu, kualitas infrastruktur transportasi yang berada di setiap negara juga bisa menjadi hambatan. Misalnya, jalan yang buruk atau pelabuhan yang tidak efisien bisa menyebabkan keterlambatan. Perlu diingat, jadi di setiap negara itu tingkat infrastruktur bisa beda-beda gitu. Misalnya di sini dengan di Amerika Utara, di negara misalnya Meksiko, atau di negara eh, Panama atau negara yang lain kan pasti berbeda gitu. Mungkin dari segi infrastruktur di sini lebih baik, atau misalnya eh, tidak ada keterlambatan pada saat pengiriman, itu mempengaruhi. Next, yang kedua, regulasi dan kepatuhan. Jadi kepatuhan, regulasi dan kepatuhan itu tantangannya itu, yang pertama itu kayak kepatuhan internasional, kedua standar dan sertifikasi. Tantangan berikutnya itu eh, berkaitan dengan regulasi dan kepatuhan. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi internasional seperti bea cukai dan pajak impor atau ekspor yang berbeda di setiap negara. Bea masuk gitu atau bea keluar, kan bea masuk tuh jadinya impor, bea keluar tuh untuk ekspor gitu. Hal ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang peraturan di setiap pasar yang kita masuki. Selain itu ada juga perbedaan standar
Nah, ini yang kedua, ini standar produk dan persyaratan sertifikasi di berbagai negara yang memerlukan penyesuaian yang ketat. Misalnya, produk yang diizinkan di Eropa mungkin memerlukan modifikasi untuk memenuhi standar keselamatan atau lingkungan di Amerika Serikat gitu. Jadi setiap negara itu mungkin punya sertifikasi tersendiri. Misalnya kalau kita kan ada BPOM yang melakukan sertifikasi untuk makanan dan obat-obatan. Mungkin di sana juga ada BPOM-nya, misalnya BPOM-nya Amerika atau apa gitu. Lalu next, tantangan yang ketiga yang berikutnya yaitu risiko dan ketidakpastian. Ini juga jadi tantangan besar. Contohnya kayak fluktuasi nilai mata uang dapat mengaruhi biaya dan harga produk. Misalnya jika nilai mata uang negara asal pemasok tiba-tiba turun, biaya impor bisa meningkat secara signifikan. Kayak contohnya sekarang kan rupiah ini lagi melemah ya. Nah, otomatis kita kalau misalnya ngimpor dari barang luar, misalnya kita ngimpor dari Amerika gitu kan, bisa kita lebih besar biayanya gitu kan. Karena kita sedang terdepresiasi gitu kan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri fluktuasi ini. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi suatu negara bisa berubah dan mempengaruhi operasi rantai pasok. Biasanya ini kalau di negara-negara yang stabilitas politiknya tidak stabil gitu kayak sekarang kan di Bolivia kalau nggak salah ya, negara Afrika itu kan lagi ada gejolak gitu, gejolak militer, kudeta gitu, itu kan juga bisa mempengaruhi rantai pasok gitu, karena itu bisa menjadi tantangan gitu atau penghambat tersendiri. Konflik politik atau perubahan kebijakan perdagangan dapat menyebabkan gangguan besar. Tidak lupa kejadian tak terduga seperti bencana alam atau pandemi seperti yang kita alami baru-baru ini, COVID-19 bisa mengganggu jalannya rantai pasok global secara drastis. Oke, next selanjutnya kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini ada tantangan lainnya, perbedaan bahasa, budaya, dan zona waktu dapat menghambat komunikasi dan koordinasi antar pihak dalam rantai pasok. Misalnya perbedaan zona waktu antara Asia dan Amerika bisa mempersulit rapat virtual atau komunikasi langsung. Mengelola hubungan yang baik dengan pemasok di berbagai negara juga sangat penting untuk memastikan kualitas dan kontinuitas pasokan. Hal ini memerlukan pemahaman tentang budaya bisnis lokal dan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang efektif dan transparan. Oke, next. Lalu, bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, jadi yang pertama, strategi yang dapat dilakukan itu yaitu melalui teknologi dan sistem informasi. Jadi, untuk mengatasi tantangan ini kita dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Manajemen rantai pasok atau SCM membantu melacak dan mengelola aliran barang, informasi, dan uang dalam rantai pasok. SCM memungkinkan visibilitas end-to-end dari pemasok hingga konsumen akhir, sehingga kita bisa mengambil keputusan lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, Internet of Things, IoT, dan Big Data, analisis Big Data, dapat digunakan untuk memantau kondisi pengiriman, kinerja pemasok, dan prediksi permintaan. Misalnya, sensor IoT dapat melacak lokasi dan kondisi barang selama pengiriman, sementara Big Data Analysis membantu memprediksi permintaan berdasarkan data pasar. Jadi, kita memanfaatkan teknologi yang ada. Apalagi ke depan teknologi semakin canggih, mungkin kayak Web3 dan lain-lain bisa membantu kita. Lalu yang kedua, perencanaan dan pengelolaan risiko. Nah, perencanaan dan pengelolaan risiko ini penting banget nih. Jadi manajemen risiko itu sangat penting ya di berbagai sektor lini gitu. Diversifikasi sumber membantu menghindari ketergantungan pada satu pemasok atau lokasi. Jadi misalnya nih, jika satu masuk mengalami gangguan, kita masih bisa mendapatkan barang dari pemasok yang lain gitu. Lalu yang kedua, menggunakan asuransi dan menyimpan cadangan barang juga dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan gangguan. Asuransi dapat melindungi dari kerugian finansial akibat gangguan rantai pasok, sementara cadangan barang memastikan kita memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan jika terjadi gangguan. Jadi istilahnya kita punya banyak pemasok juga, bisa masuk ini nggak bisa, masuk yang lain gitu. Jangan lupa untuk melakukan asuransinya tersebut. Lalu yang ketiga ini ada kerjasama dan aliansi strategis gitu. Nah, ini salah satu kunci untuk mengelola rantai pasok global. Membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok dan perusahaan logistik memastikan ketersediaan dan kualitas pasokan. Kemitraan ini harus didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Selain itu, kerjasama
dengan pemerintah dan asosiasi industri membantu dalam mematuhi regulasi dan mendapatkan dukungan dalam situasi krisis. Misalnya nih, pada saat COVID kemarin kan, banyak perusahaan bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan kelancaran pengiriman barang esensial gitu. Jadi ya pemerintah mungkin nanti bisa membantu para pengusaha ini ya biar memilah-milah kayak barang-barang mana yang esensial gitu. Contohnya kalau di COVID tuh waktu itu APD ya, alat pelindung diri kan untuk para nakes itu. Nah, itu pemerintah kan karena sebagai regulator bisa membantu hal tersebut. Lalu strategi selanjutnya optimalisasi rantai pasok adalah strategi lainnya. Menerapkan prinsip-prinsip Lean untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Jadi dia dirampingkan. Lean Management berfokus pada menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan meningkatkan aliran proses. Selain itu, just in time membantu mengurangi stok berlebih dan memastikan barang tersedia tepat waktu sesuai permintaan. Just in time memerlukan koordinasi yang sangat baik dengan pemasok untuk memastikan bahan baku tiba tepat ketika dibutuhkan. Jadi tidak ada bahan baku yang istimewa mubazir gitu yang terbuang. Jadi harus terinci perhitungannya. Masuk ini dalam hal cost accountingnya, biayanya itu harus terinci, misalnya butuh berapa gitu. Eh, Ini contoh studi kasusnya ya. Sebagai contoh, mari kita lihat beberapa perusahaan yang berhasil mengelola rantai pasok global. Contohnya Apple. Apple misalnya memiliki rantai pasok sangat kompleks mencakup pemasok dan pabrik di bagian negara. Apalagi kan baru-baru ini kan juga Apple kan baru mindahin pabriknya ke Vietnam kan. Ini mungkin menilai Apple itu menilai Vietnam ini cukup capable dan menarik untuk diinvestasikan pabrik Apple tersebut. Jadi Apple tuh menggunakan teknologi canggih untuk mengelola rantai pasok mereka secara efisien. Ya bang, Toyota di sisi lain dikenal dengan sistem produksi just in time-nya, mereka yang sangat efisien. Amazon juga merupakan contoh yang baik dengan jaringan logistik global, mereka yang memungkinkan pengiriman cepat dan efisien ke pelanggan di seluruh dunia. Jadi contoh-contoh ini memang kalau kita lihat nih semuanya pemain top global semua ya. Jadi ya kayak Apple, Toyota, Amazon kalau kita lihat juga perusahaan mereka luar biasa dalam mengelola rantai pasok mereka ya. Ya, ini salah satu kunci kesuksesan perusahaan tersebut. Oke, jadi kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari mengelola rantai pasok global ini memerlukan dalam mengelola rantai pasok global ini memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Tantangan utama termasuk kompleksitas logistik, regulasi, dan kepatuhan, risiko dan ketidakpastian, serta kerjasama internasional. Namun dengan memanfaatkan teknologi perencanaan yang baik dan strategi kerjasama yang efektif, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai efisiensi serta efektivitas dalam operasi di seluruh dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.